Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang tugas besar pemodelan sistem. Di sini terdapat beberapa anggota dengan saya sendiri, Naufal Aulia Mika. Saya Ratih Nurindin. Saya Muhammad Fahri Putamirawan. Dan saya Nadia Putri Febrianti. Pertama kita masuk ke problem situation, di mana di sini terdapat problem situasi, yaitu andaikan suatu saudara diminta untuk membantu PT model untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Dengan usulan apa yang akan diajukan? Untuk memecahkan masalah ini, kita diminta untuk menggunakan pendekatan pemodelan yang meliputi beberapa langkah sebagai berikut. Langkah pertama yaitu memformulasikan masalah. Langkah kedua menyusun model matematik dan mencari solusi model. Lalu untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mencari solusi dari ruang lingkup masalah dapat diperoleh, yaitu memformulasikan masalah juga, kemudian menyusun model matematik. Dalam problem situation terdapat beberapa struktur, yaitu proses, resource, relationship, people, worldview, goal and aim, consequence, control, action and reaction, uncertainty, conflict, structure, dan proses. Next. Selanjutnya, dalam problem situation terdapat proses, yang dimana proses ini PT Model adalah perusahaan yang memproduksi dua jenis produk, yaitu voltmeter dan oscilloscope. Proses produksi untuk dua produk tersebut melibatkan 3 stasiun kerja, yaitu SK Circuit Board, SK Chassis, dan SK Final Assembly. Setelah proses perakitan di stasiun kerja assembly selesai, pengujian dilakukan di laboratorium dengan mengambil sampel setiap 1 jam produksi. Lalu data hasil yang dimasukkan ke dalam tabel dengan biaya outsourcing chassis per unit, kapasitas jam kerja, dan data ongkos produksi dan harga jual. Terdapat juga beberapa struktur, yaitu pemegang saham PT Model, owner PT Model, manajemen produksi, manajemen pemasaran, direktur produksi, dan direktur pemasaran. Untuk konflik sendiri itu memperkuat posisi sebagai market leader, perusahaan akan memenuhi permintaan pasar namun dengan harga dan kualitas yang bersaing. Manajer pemasaran menekankan perlunya maksimasi layanan kepada konsumen, namun upaya itu harus juga menekan ongkos produksi dan inventory. Sasaran dari program ini untuk 2018 adalah pengurangan biaya overhead perusahaan sebesar 25%. Lalu untuk uncertainties, harga produk karena sesuai persaingan pasar. Selanjutnya aksi dan reaksi, yang dimana apabila permintaan tidak dapat dipenuhi, maka akan terjadi kehilangan penjualan karena konsumen akan membeli produk O maupun V yang diproduksi oleh perusahaan lain. Dan ini akan menyebabkan perusahaan akan mengalami tidak saja kehilangan keuntungan per unit, tetapi juga reputasi yang diperkirakan setara dengan 4 kali dari keuntungan per unit. Lalu ongkos inventory dan produksi berkurang, keuntungan penjualan bertambah. Lalu untuk goal and aim, perusahaan ingin memperkuat posisi sebagai market leader. Perusahaan ingin memenuhi permintaan pasar namun dengan harga yang tetap bersaing. Perusahaan menetapkan program cost reduction dalam rangka memelihara dan meningkatkan tingkat keuntungan. Untuk worldview-nya, PT Model merupakan perusahaan yang menghasilkan dua jenis produksi, yaitu voltmeter dan oscilloscope. Lalu untuk people, terdapat owner PT Model, manajemen produksi, manajemen pemasaran, direktur produksi, dan direktur pemasaran. Lalu pada relationship, PT Model melakukan kerjasama jangka panjang dengan beberapa industri kecil dan perusahaan melakukan kolaborasi dengan 3 distributor produk 0, O, dan V. Untuk resource sendiri, terdapat direktur produksi dan manajer produksi. Lalu untuk proses, PT Model memasuk komponen circuit board dan chassis dari industri kecil dan menengah, maka divisi CB dan CH ditutup dan karyawannya dipindahkan ke divisi final assembly dan quality control dari komponen yang dipasok sehingga kapasitas waktu produksi tersedia pada divisi assembly dapat bertambah menjadi 1,5 sampai 2 kali lipat. Lalu untuk struktur, sama seperti sebelumnya, yaitu pemegang saham PT Model, owner PT Model, manajemen produksi, manajemen pemasaran, direktur produksi, dan direktur pemasaran. Berikutnya ada komponen dan kategori rich feature. Komponen dari
komponen ada PT model dengan kategori struktur, direktur utama dengan kategori struktur, direktur produksi, manajer pemasaran, produk oskiloskop, produk voltmeter, laboratori, gudang, konsumen, IKM, outsource, subkontrak, keuntungan, pangsa pasar sebagai struktur, stasiun kerja circuit board, stasiun kerja chassis, stasiun kerja final assembly, dan inspeksi sebagai proses, direktur utama dengan PT model, direktur produksi dengan PT model, manajer produksi dengan PT model, manajer pemasaran dengan PT model, dengan kategori relationship. Berikut merupakan rich picture dari permasalahan di atas. Di sini ada WS circuit board, WS chassis, WS final assembly, dan WS inspeksi. Dengan WS circuit board dan WS chassis memerlukan subkontrak dan memasuk dari IKM. Lalu dari keempat workstation tersebut menghasilkan output yaitu produk oskiloskop dan voltmeter yang kemudian diambil sampelnya untuk diuji ke laboratorium. Selanjutnya, WS-WS tersebut juga memiliki relationship dengan PT model, direktur utama, direktur produksi, manajer marketing, dan manajer produksi. PT model, direktur utama, direktur produksi, manajer marketing, dan manajer produksi bertujuan untuk memaksimasi keuntungan dengan menjual produk pada konsumen dengan demand yang tinggi dapat menguasai pangsa pasar. Selanjutnya output dikasih ke gudang. Next. Selanjutnya ada hierarki sistem. Di sini terdapat 3 kotak, di mana kotak terdalam yaitu bagian produksi mencakup direktur produksi, manajer produksi, bagian keuangan produksi, produktor, dan distributor. Di kotak di tengah ada PT model yang mencakup owner, direktur, bagian produksi, dan bagian marketing. Selanjutnya di kotak terluar ada pasar elektronik yaitu mencakup kompetitor dan PT model. Next. Itu problem owner. 3 syarat menjadi problem owner, yaitu tidak puas dengan adanya kondisi saat ini. Dengan PT model yaitu banyaknya persaingan pasar serta data masa lalu menunjukkan bahwa rata-rata inventory per minggu relatif rendah, yaitu 100 unit untuk produk oskiloskop dan 200 unit untuk produk voltmeter. Sedangkan berdasarkan laporan gudang, persediaan pada awal minggu 1 untuk produk O dan V masing-masing 150 unit dan 250 unit. Yang kedua itu mampu memperkirakan serta menilai kapan goal akan tercapai. Dengan proses produksi yang optimal, sehingga PT model akan mendapatkan profit yang maksimum. Mempunyai kontrol pada beberapa situasi masalah. Direktur utama PT model mempunyai kontrol terhadap beberapa aspek seperti problem situation, seperti kontrol untuk meningkatkan produksi dan menekan ongkos produksi. Problem customer yaitu konsumen PT model, problem user yaitu karyawan PT model, dan problem analis yaitu kelompok 3. Next. Buat 6 elemen masalah, buat pengambilan keputusannya ada PT model, terus tujuan pengambil keputusannya ada maksimasi profit PT model, buat kriteria keputusannya itu maksimasi profit, buat ukuran performansinya itu jumlah permintaan atau demand, buat input kendali alternatif jalur aksi ada beberapa poin, antaranya biaya outsourcing chassis, harga jual, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, overhead, biaya inventory, biaya produksi, biaya pelatihan, permintaan, jam kerja reguler, dan jam kerja lembur. Untuk konteksnya itu PT model. Berikut adalah influence diagramnya. Yang pertama ada 4 simbol. Yang pertama kotak itu artinya control input, decision atau decision rule. Yang selanjutnya ada awan, yaitu uncontrollable input, data, constraint, dan lain-lain. Buat lingkaran itu sistem variable, komponen, atribut, state variable value, dan yang berbentuk oval adalah outputnya. Untuk kontrol inputnya, yang pertama ada biaya tenaga kerja lembur produk O dan V. Yang kedua ada biaya tenaga kerja reguler produk O. Yang ketiga ada jam kerja reguler produk O. Yang keempat ada jumlah pelatihan. Yang kelima jumlah unit produk O dan V. Yang keenam harga jual produk O dan V. Buat uncontrollable input datanya,
ada 6. Yang pertama jumlah kerja lembur produk O dan V. Yang kedua biaya pelatihan. Yang ketiga ongkos bahan baku produk O dan V. Yang keempat ongkos inventory. Yang kelima biaya overhead. Yang keenam biaya outsource workstation. Untuk sistem variabelnya ada 7. Yang pertama ada total biaya tenaga kerja, yang kedua ada total biaya pelatihan, yang ketiga ada total biaya bahan baku, yang keempat ada total biaya inventory, yang kelima ada total harga jual, yang keenam ada total biaya overhead, dan yang ketujuh ada total biaya inventory. Untuk outputnya itu total profit, dan berikut adalah influence diagram. Untuk total profitnya dipengaruhi yang pertama oleh total harga jual, total biaya overhead, total biaya outsourcing, total biaya tenaga kerja, total biaya pelatihan, total biaya bahan baku, dan total biaya inventory. Untuk total harga jual itu dipengaruhi oleh harga jual produk dan jumlah unit produk O dan V. Untuk total biaya inventory itu dipengaruhi oleh ongkos inventory, ongkos bahan baku O dan V, dan jumlah unit produk O dan V. Untuk total biaya bahan baku itu dipengaruhi oleh ongkos bahan baku O dan V. Untuk total biaya pelatihan itu dipengaruhi oleh jumlah pelatihan dan biaya pelatihan. Untuk total biaya tenaga kerja itu dipengaruhi oleh biaya tenaga kerja reguler produk O dan V, biaya tenaga kerja lembur produk O dan V, jumlah jam kerja lembur produk O dan V, dan jam kerja reguler produk O dan V. Untuk total biaya outsource itu dipengaruhi oleh jumlah unit produk O dan V dan biaya outsource location. Sedangkan untuk total biaya overhead itu dipengaruhi oleh biaya overhead dan jumlah unit produk O dan V. Selanjutnya rincian model matematis. Nah, Oke, yang pertama itu ada kamus simbol, bisa dilanjutin oleh Ari. Untuk kamus simbol yang pertama ada TP itu total profit, itu satuannya rupiah per minggu. Yang kedua ada THJ atau total harga jual. Yang ketiga TBBB atau total biaya bahan baku. Yang keempat TBP itu total biaya pelatihan. Yang kelima TBOU itu total biaya outsource. Yang keenam ada TBOV itu total biaya overhead. Yang ketujuh ada TBTK itu total biaya tenaga kerja. Yang kedelapan itu ada TBI total biaya inventory. Dan mereka semua satuannya rupiah. Sedangkan untuk HJV itu harga jual produk V rupiah per unit. HJO harga jual produk O rupiah per unit. JUV jumlah unit produk V per unit. JUO jumlah unit produk satuannya unit. OBBV itu ongkos bahan baku produk V rupiah per unit. OBBO ongkos bahan baku produk O rupiah per unit. JP jumlah pelatihan satuannya unit. Ke-16 ada BP, biaya pelatihan, itu satuannya rupiah. Biaya OCBV itu biaya outsourcing, WS Circuit Board Unit Fee, rupiah per minggu. BOCBV, biaya outsourcing, WS Circuit Board Unit O, satuannya rupiah per minggu. BOCV, biaya outsourcing, WS Cases Unit Fee, rupiah per minggu. BOCO, biaya outsource, WS Cases Unit O, rupiah per minggu. BOV, biaya overhead unit fee, untuk satuannya rupiah per unit. BOO, biaya overhead unit O, satuannya rupiah per unit. JKV, jam kerja produk fee, satuannya rupiah per minggu. JKO, jam kerja produk O, satuannya rupiah per minggu. BTK, fee, biaya tenaga kerja fee. BTKO, biaya tenaga kerja O, satuannya rupiah per jam. JKLV, jam kerja lembur produk V. JKLO, jam kerja lembur produk O, satuannya rupiah per minggu. BTKLV, biaya tenaga lembur kerja V. BTKLO, biaya tenaga lembur kerja O, satuannya rupiah per jam. OIV, ongkos inventory unit V. OIO, ongkos inventory unit O, satuannya rupiah per unit. Dan berikutnya akan dijelaskan oleh Dita. Oke, berdasarkan influence diagram dapat diperoleh rincian model matematis sebagai berikut. Nah, di sini ada total profit dengan simbol TP. Nah, di sini sampai dengan total harga jual dikurang total biaya bahan baku ditambah total biaya pelatihan ditambah total biaya outsource
ditambah total biaya overhead, ditambah total biaya tenaga kerja, ditambah total biaya inventory. Selanjutnya ada total harga jual, itu dihasilkan dari harga jual produksi dikali jumlah unit produksi, ditambah harga jual produk O dikali jumlah unit produk O. Selanjutnya ada total biaya bahan baku, ini ada ongkos bahan baku produksi dikali jumlah unit produksi, ditambah ongkos bahan baku produk O dikali jumlah unit produk O. Nah, di sini ada total biaya pelatihan, itu dihasilkan dari jumlah pelatihan dikali biaya pelatihan. Selanjutnya ada total biaya outsource. Di sini ada biaya outsource WS Circuit Board. Itu semua WS-nya ditambah di jumlah dikali jumlah unit produksi, ditambah biaya outsource dari WS Circuit Board, ditambah dari WS Chassis Unit O, dikali jumlah unit produk O. Selanjutnya ada total biaya overhead. Di sini dihasilkan dari biaya overhead unit V dikali jumlah unit produksi, ditambah biaya overhead unit O dikali jumlah unit produk O. Selanjutnya ada total biaya tenaga kerja. Di total biaya tenaga kerja dihasilkan dari jumlah jam kerja produksi dikali biaya tenaga kerja unit V, ditambah jam kerja produk O dikali biaya tenaga kerja unit O, ditambah jam kerja lembur produksi dikali biaya tenaga kerja lembur unit V, ditambah jam kerja lembur produk O dikali biaya tenaga kerja lembur unit O. Selanjutnya ada total biaya inventory, itu dihasilkan dari ongkos inventory dikali jumlah unit produk. Next. Nah, di sini ada diketahui untuk solusinya untuk mengetahui total profit atau pendapatan yang diperoleh selama 1 minggu pertama. Maka dapat dilakukan dengan perhitungan matematis sebagai berikut. Nah, di sini yang diketahui dari kasus-kasusnya, tabel yang ada di layar. Next. Nah, pertama-tama kita ingin mengetahui total profit selama 1 minggu, maka kita harus menghitung dulu waktu proses pengerjaan produk O. Nah, di sini ada stasiun kerja CH, itu total jam kerjanya 2.257,5 dengan kapasitas 3.000 jam, maka keterangannya terpenuhi. Selanjutnya di stasiun kerja CB, itu dengan total jam kerja 4.515 jam, dengan kapasitas 3.000, maka keterangannya belum terpenuhi sejumlah 1.515 jam. Selanjutnya di stasiun kerja ASS, itu total jam kerjanya 2.580, dengan kapasitas 6.000, maka keterangannya terpenuhi. Selanjutnya di waktu proses pengerjaan produksi, itu ada stasiun kerja CH dengan total jam kerja 2.320 jam dengan kapasitas 3.000 jam, maka keterangannya terpenuhi. Selanjutnya di stasiun kerja CB, itu total jam kerjanya ada 4.060 jam dengan kapasitas 3.000 jam, maka keterangannya belum terpenuhi sejumlah 1.060 jam. Yang terakhir ada stasiun kerja ASS dengan total jam kerja 3.480 jam dengan kapasitas 6.000, maka keterangannya terpenuhi. Next. Nah, kita membuat 2 solusi. Yang pertama ini menambah jam kerja. Kita yang pertama menghitung total harga jual produk. Dan di sini ada dengan simbol THJ sama dengan 1.180.000 dikali 11.600 ditambah 415.000 dikali 6.450 dihasilkan THJ-nya yaitu 4.750.000. Selanjutnya ada total biaya bahan baku dihasilkan totalnya yaitu 1.547.500.000. Lalu ada total biaya overhead-nya dengan total 235.950.000. Total biaya inventory-nya dengan total 29.875.000. Terus ada total biaya tenaga kerja dengan total 168 juta
sekian, lalu dihasilkan total profit itu adalah 2.783.190.625. Next. Nah, di sini ada yang solusi kedua, itu menggunakan outsource dan training dengan total harga jual produk. Untuk total harga jual produk dan total biaya bahan baku itu masih sama seperti solusi yang pertama. Semuanya itu masih sama, ditambah dengan menggunakan outsource, maka total biaya outsource-nya itu adalah 1.225.000.000. Total biaya trainingnya atau biaya pelatihannya itu adalah 25 juta, maka total profitnya itu adalah 1.793.281.250. Nah, maka kesimpulan pada kasus ini, perusahaan menginginkan untuk melakukan maksimasi profit pada peta model. Untuk memaksimalkan profit, perusahaan harus memperhatikan dan selalu mengontrol keinginan konsumen agar konsumen tidak berpaling untuk membeli produk serupa ke perusahaan lain. Selain itu, perusahaan juga harus selalu memperhatikan kegiatan yang terjadi pada bagian produksi karena peta model memiliki tujuan utama untuk menjadi market leader. Maka yang harus peta model lakukan adalah memenuhi demand yang kurang pada peta model dengan menggunakan dua solusi, yaitu mengatasi penambahan jam kerja dan menggunakan outsource dan training atau pelatihan. Setelah dilakukannya perhitungan untuk mencari total profit, dari kedua solusi yang tadi sudah dijelaskan, maka kita memilih solusi pertama dengan penambahan jam kerja lembur sebagai alternatifnya, karena solusi pertama memiliki nilai profit lebih tinggi dibandingkan solusi kedua. Oke, terima kasih. Sekian penjelasan tugas besar pemodelan sistem dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.